Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Raisa Nela Ramadhani Nureski dari kelas 12 IPA 2 dan hari ini saya akan membahas beberapa soal kimia yang meliputi sifat koligatif, penetaran asam dan basa, dan sel volta. Mari kita langsung masuk ke soal-soalnya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Di sini diketahui bahwa Ni2+ tambah 2 elektron menghasilkan Ni dengan E0 yaitu min 0,25 volta dan Pb2+ tambah 2 elektron menghasilkan Pb dengan E0 min 0,13 volta. Yang ditanya itu adalah potensial standar sel volta atau juga kita bisa bilang dengan E0 sel. Nah, E0 sel ini sebenarnya udah punya rumusnya itu yaitu E0 sel sama dengan E0 katoda kurang E0 anoda. Tapi, bagaimana kita bisa tahu yang mana katoda, yang mana anoda? Nah, sebenarnya gini, katoda dan anoda itu memiliki ciri-ciri mereka masing-masing, yaitu sebagai berikut. Katoda memiliki E0 yang lebih besar. Selanjutnya itu berkutub positif. Dan terakhir yaitu mengalami reduksi. Sedangkan anoda itu mengalami atau memiliki E0 yang lebih kecil, berkutub negatif, dan mengalami oksidasi. Coba kita kembali ke soalnya ya. Dari dua ini E0-nya, yang mana E0 yang memiliki atau E0 yang lebih kecil? Nah, kita lihatkan sini, E0 yang lebih kecil itu adalah min 0,25 yang dimiliki oleh Ni2+. Sedangkan min 0,13 memiliki E0 yang lebih besar, yaitu di Pb2+. Tapi, kita tidak hanya bisa lihat dari situ loh. Kayak yang kita tahu itu katoda atau anoda, kita bisa juga lihat dari deret sel volta yang akan saya menjelaskan selanjutnya. Jadi, apa itu deret sel volta? Deret sel volta itu merupakan urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya. Jadi, urutan sel volta itu adalah sebagai berikut. Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, dengan di sini ada H2O, Zn, Cr, Fe, Cd, Ni, Sr, Pb, dengan sini ada hidrogen, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Di sini sudah saya tulis deret sel volta, dan dari sini kita bisa ketahui bahwa semakin ke kirinya suatu sel, maka mereka akan mengalami oksidasi. Sedangkan semakin mereka ke kanan, mereka akan mengalami reduksi. Coba kita lihat dari sini deret sel volta dengan soalnya. Di sini ada kita Ni dan Pb. Nah, di mana Ni dan Pb? Di sini Ni dan di sini Pb. Dari sini kita bisa lihat bahwa Ni lebih ke kiri dan Pb lebih ke kanan. Jadi kita bisa lihat bahwa Ni mengalami oksidasi sedangkan Pb mengalami reduksi. Dari ciri-ciri sebelumnya, yang mengalami reduksi itu adalah katoda, sedangkan yang mengalami oksidasi adalah anoda.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa katoda itu merupakan Pb 2+, tambah 2 elektron menghasilkan Pb dengan E0 min 0,13 volta, dan anodanya itu merupakan Ni 2+, tambah 2 elektron menghasilkan Ni dengan E0 min 0,25. Jadi kita bisa langsung masukkan ke rumus sebelumnya, yaitu E0 sel sama dengan E0 katoda kurang E0 anoda. Jadi katodanya itu merupakan Pb dengan E0 sel min 0,13 kurang min 0,25. Minus ketemu minus menghasilkan positif. Jadi hasil akhirnya itu adalah plus 0,12 volta. Nah, ini merupakan hasil jawaban nomor 1. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 2. Di sini tekanan uap jenuh air pada suhu 18 derajat Celcius adalah 15,5 mmHg. Jika ke dalam 144 gram air dengan MR 18 dilarutkan 36 gram glukosa dengan MR 180, maka penurunan tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut adalah di titik mmHg. Nah, kita cari dulu diketahuinya. Diketahui bahwa sini P0-nya itu kita memiliki adalah 15,5 mmHg. Selanjutnya juga kita mengetahui bahwa massa air atau massa pelarutnya itu adalah 144 gram. Air tersebut ini juga memiliki MR 18. Selanjutnya itu adalah massa dari glukosa, yaitu 36 gram. Di sini dia sebagai terlarut. Dengan MR 180. Yang ditanya dari soalnya itu adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan, atau juga kita bisa sebut dengan delta P. Nah, delta P ini pasti punya rumusnya sendiri kan? Yaitu rumusnya adalah delta P sama dengan XT kali P0. Kita diketahui bahwa P0-nya itu adalah 15,5 mmHg. Tapi bagaimana dengan XT-nya ini? Nah, XT-nya juga kita bisa cari dengan rumusnya sendiri, yaitu mol zat terlarut per mol zat terlarut tambah mol zat pelarut. Kita langsung aja cari hasil dari rumus ini. Nah, kita sudah tahu kan rumus dari XT itu adalah NT per NT per NP. Jadi kita cari dulu dari NT dan NP ini. Jadi NT itu adalah mol zat terlarut, di mana rumusnya itu adalah NT sama dengan massa per MR, begitu juga dengan MP dengan rumus massa per MR. Beda dari kedua rumus ini adalah NT itu menggunakan massa dari zat terlarut, sedangkan MP itu menggunakan massa dari zat pelarut. Dari soal tadi kita ketahui bahwa zat terlarutnya itu adalah glukosa dengan massa 36 gram per MR-nya itu adalah 180, sehingga menghasilkan bilangan sebesar 0,2. Sedangkan massa pelarut dari soal tersebut itu adalah air dengan massa 144 gram per MR-nya 18 menghasilkan sejumlah 8. Nah, jadi kita diketahui kan NT dengan MP-nya ini, jadi kita langsung aja masukkan kedua ini ke dalam rumus XT. Dengan XT, NT per NT tambah NP menghasilkan
NT-nya itu adalah 0,2. 0,2 dengan 0,2 lagi tambah 8. Menghasilkan 0,2 bagi 8,2. Jadi hasilnya itu adalah 0,0244. Jadi kita udah ketahui kan ini XT-nya itu. Langsung aja kita masuk ke rumus delta P. Dengan delta P itu adalah XT dikali P0. Dari diketahui itu kita juga mengetahui bahwa P0-nya itu adalah 15,5. Jadi kita masukin saja 0,0244 kali P0-nya itu adalah 15,5. Menghasilkan yaitu 0,378 mmHg. Nah, ini adalah hasil dan jawaban dari soal nomor 2. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Soalnya itu adalah berapakah titik didih larutan 0,1 mol BaNO3 2 kali dalam 500 gram air dengan KB 0,52 derajat Celcius per M. Diketahui sini dari soalnya adalah mol atau N BaNO3 2 kali yaitu sebesar 0,1 mol. Selanjutnya juga adalah massa dari air yaitu 500 gram dengan KB 0,52 derajat Celcius per M. Yang ditanya dari soal itu adalah titik didih. Titik didih itu simbolnya itu adalah TB. Nah, rumus untuk TB itu adalah sebagai berikut. TB sama dengan TB0 tambah delta TB. TB0 itu merupakan puncak suatu zat untuk menempuh titik didihnya itu, yaitu dengan 100 derajat Celcius. Tapi dari sini kita belum mengetahui delta TB. Jadi delta TB itu memiliki rumus delta TB sama dengan KB kali M kali I atau Van Hoff. Di sini kita sudah ketahui KB-nya, tapi kita belum mengetahui M sama I-nya. Jadi mari kita cari dulu untuk menyelesaikan soal ini. Oke, mari kita cari molal dari BaNO3 2 kali. Nah, untuk mencari molal itu kita menggunakan rumus mol BaNO3 2 kali dikali 1000 per massa dari air atau H2O. Jadi kita langsung bisa masukkan molnya itu adalah 0,1 dikali 1000 per massa air yaitu 500 gram. Oke, 1000 dicoret dengan 500 menghasilkan 2. Jadi kita kalikan 0,1 kali 2 yaitu 0,2 molal. Nah, itu molalnya. Selanjutnya kita langsung masuk ke Van Hoff atau I-nya. Dengan rumus 1 tambah dalam kurung N kurang 1 alfa. Nah, karena BaNO3 2 kali itu merupakan elektrolit kuat, maka alfanya ini akan bernilai 1. Untuk mencari N-nya, kita pecahkan dulu BaNO3 2 kalinya. Kita pecahkan menjadi Ba 2 plus ditambah 2NO3 min. Dari sini kita bisa lihat bahwa koefisien dari Ba itu adalah 1, sedangkan koefisien dari NO itu adalah 2. Jadi kita simpulkan bahwa 1 tambah 2 menghasilkan 3, yaitu jadi N-nya itu bernilai 3. Kita masukkan N-nya ini ke dalam rumus Van Hoff. Jadi 1 tambah N-nya itu 3 kurang 1, alfanya itu adalah 1, jadi 1, 3 kurang 1, 2. 2 kali 1, 2. Jadi 1 tambah 2 menghasilkan Van Hoff-nya itu adalah 3. Langsung nih kita bisa masukkan ke rumus delta TB. Oke, mari kita cari delta TB. Jadi untuk mencari delta TB itu kita masukkan saja angka-angka tadi. KB-nya itu adalah 0,0244
Dengan M tadi merupakan 0,2, dengan Van Hoff-nya itu adalah 3. Jadi 0,52 dikali 3 yaitu 0,6, akhirnya menghasilkan yaitu 0,312. Ini adalah delta TB. Jadi delta TB ini kita masukkan ke rumus TB. Dengan TB itu menghasilkan TB0 tadi itu adalah 100. 100 ditambah 0,312 menghasilkan TB yaitu 100,312 derajat Celcius. Ini adalah hasil dan jawaban dari nomor 3. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4. Di sini, dalam 500 gram air dilarutkan 15 gram urea dengan MR60. Jika nilai KF airnya itu adalah 1,86, maka titik beku larutan urea sebesar titik derajat Celcius. Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui bahwa massa urea itu adalah 15 gram. Sedangkan massa dari air atau H2O itu adalah 500 gram. Di sini kita juga mengetahui bahwa MR dari urea tersebut adalah 60. Dan terakhir itu adalah KF-nya, KF air, sejumlah 1,86. Yang ditanya sekarang itu adalah titik beku larutan. Yaitu kita menggunakan TF. Nah, rumus untuk mencari TF itu adalah sebagai berikut. TF sama dengan TF 0 kurang delta TF. Nah, TF0 itu adalah sebesar 0 karena kalau misalnya titik beku suatu zat itu adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan kita belum mengetahui delta TF. Jadi kita harus cari dulu delta TF menggunakan rumus delta TF yaitu KF dikali M. KF-nya sudah kita ketahui, molalnya kita belum ketahui. Jadi kita harus cari dulu molal dari ini. Oke, mari kita cari molal dari zat. Jadi molal itu rumusnya adalah massa terlarut per MR dikali 1000 per massa pelarut. Di sini sebagai terlarut itu adalah urea, sedangkan sebagai pelarut itu adalah air. Jadi kita masukkan aja dalam rumusnya, massa dari urea itu adalah 15. Dengan MR-nya itu 60. 60 kali 1000 per massa per larut yaitu 500. Oke, kita coret 1000 kali 500 kita jadi 2. Dan 15 dan 60 kita juga bisa coret menjadi dari 5 menjadi 3, 12. 12 dan 2 kita bisa coret juga dari 1, jadi 1 dengan 6. Dan 3 sama 6 juga kita bisa coret, jadi 1 dan 2. Jadi hasilnya itu adalah 1 per 2 atau 0,5 molar. Ini ada molalnya. Oke, dari hasil molal tersebut kita langsung masukkan aja ke rumus dari delta TF. Jadi delta TF sama dengan KF-nya itu adalah 1,86 dengan molal tadi yaitu 0,5. 1,86 kali 0,5 menghasilkan 0,93 derajat Celcius. Ini adalah delta TF. Jadi kita masukkan delta TF ini dalam rumus TF untuk mencari titik beku. Jadi TF sama dengan TF0-nya itu adalah 0 kurang 0,93 derajat Celcius menghasilkan min 0,93 derajat Celcius. Ini adalah jawaban dari soal nomor 4. Sekarang kita udah masuk ke soal terakhir yaitu soal nomor 5.
di mana soal ini tentang penetaraan asam dan basa. Di sini, Zn tambah NO3 min menghasilkan ZnO2 2 min tambah NH3, dan yang diminta itu penetaraan dalam suasana basah. Nah, untuk langkah-langkah penetaran itu adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita pisahkan atom yang mirip, seperti nanti kita pisahkan Zn dengan ZnO2 dan NO3 dengan NH3. Selanjutnya itu adalah samakan atom dengan berubah belok, samakan O dengan menambah H2O, samakan H dengan menambah H+, samakan muatan dengan menambah elektron ke tempat yang berlebih, dan terakhir untuk menetarakan suasana basah yaitu menambah OH- ke H+. Sekarang kita masuk ke langkah pertama untuk penetaran, yaitu dengan memisahkan. Jadi maksudnya memisahkan itu kita memisahkan atom-atom dengan yang mirip. Jadi kita ini memisahkan Zn dengan ZnO2 dan NO3 dengan NH3 sini. Selanjutnya itu juga kita harus menetarakan atom. Di sini Zn di sini dan Zn di sebelah kanan bilangannya itu sama-sama 1. Jadi kita tidak perlu menetarakan. Tapi kita bisa di sini kalau O di sebelah kanan itu O-nya 2, sedangkan di sebelah kiri tidak ada O. Jadi kita masukkan di sini sebelah kiri yaitu 2 H2O, sehingga 2 akan menghasilkan O2. Jadi O-nya itu udah setara. Tapi di sini kita lihat 2 kali 2 4. Di sini ada 4H, sedangkan di sini tidak ada H sama sekali. Jadi kita masukkan H+ sebanyak 4. Jadi 4H+. Jadi kita lihat lagi, Zn itu sama-sama 1, O-nya itu sama-sama 2, H-nya itu sama-sama 4. Jadi selanjutnya itu kita harus melihat elektronnya. Di sini Zn itu dengan biloxnya itu 0, ini 0, ZnO2 dengan biloxnya itu min 2, dan 4H plus biloxnya itu adalah 4 plus 4. Jadi 4 kurang 2 yaitu plus 2. Di sini biloxnya itu 0, sedangkan di sini plus 2. Jadi kita bisa lihat kita kurangnya itu adalah plus 2. Jadi dengan plus 2 kita tambahkan ke yang berlebih. Jadi ini kurang 2 berarti kita tambahkan 2 elektron. Nah, itu untuk yang Zn. Selanjutnya kita masuk ke NO3 menghasilkan NH3. Di sini kita bisa lihat N-nya itu sama-sama 1, tapi di sini dia memiliki O3, tapi di sini tidak ada O-nya sama sekali. Jadi kita masukkan H2O dengan tambahkan 3 H2O, sehingga ada 3 O di sini. Tapi kita lihat kok di sini H-nya itu 3 kali 2 6. 6 tambah 3 9. Di sini ada 9H, tapi di sini tidak ada H sama sekali. Jadi kita masukkan tambah 9H+. Kita cek lagi ya. N-nya itu 1, O3 dengan O3, dan 9H dengan 9H. Di sini sudah setara. Selanjutnya itu kita setarakan elektronnya. Di sini elektronnya itu atau biloxnya itu adalah min 1, di sini plus 9. Sedangkan di sini 0 dan 0. Jadi 9 kurang 1 itu adalah 8. Jadi di sini kurang 8 elektron. Jadi kita tambahkan ke tempat yang berlebih dengan nambah 8 elektron. Selanjutnya ini kita akan mengeliminasi atau substitusi. Dari hasil tadi kita gabungkan kedua rumus kimia tadi. Tapi sebelum untuk Nah, selanjutnya kita mau eliminasi kedua unsur ini. Tetapi untuk mengeliminasi keduanya ini, caranya itu kedua elektronnya itu harus sama agar bisa dicoret. Jadi 2 dan 8, agar 2 ini hasil 8 kita kaliin 4. Kalau ini dikali 4 berarti ini semua ikut kali 4. Jadi kita coba kali 4 dan ini tetap kali 1. Jadi kita kalikan, hasilnya itu menjadi 4 Zn 2 kali 4 8 H2O menghasilkan 4 Zn O2 min 2 tambah 16
H plus ditambah 8 elektron. Dan ini kita turunkan seperti biasa. Setelah ini kita udah langsung bisa coret. 8 dengan 8 elektron kita coret. Selanjutnya kita bisa juga sini 16H plus dengan 9H plus kita coret. Jadi sisanya cuma 7H plus. Ada lagi nih H2O, dengan H2O kita bisa coret juga. Akhirnya menjadi 5H2O. Jadi dengan hasilnya ini tidak ada lagi yang bisa dicoret. Jadi kita langsung aja turunkan. 4Zn ditambah 5H2O tambah NO3 menghasilkan 4Zn O2 min 2 tambah 7H plus tambah NH3. Nah, seandainya dia diminta itu adalah suasana asam, kita selesai sampai sini. Namun, yang ditanya itu adalah suasana basah. Jadi, kita masih ada satu langkah lagi, yaitu dengan menambah OH- ke H+. Kita masuk ke langkah terakhir untuk menetarakan suasana basah. Nah, kalau misalnya kita tadi masuk di suasana asam, ini udah selesai. Tapi karena ini tidak suasana basah, maka kita masukkan OH- ke H+. Bagaimana cara? Begini. Jadi gara-gara sini 7H+, maka juga harus ditambahkan di bawahnya sini adalah 7OH-. Tidak hanya di sini, tapi juga di sebelah sini, di sebelah kiri juga kita harus tambahkan 7OH-. H plus ketemu OH- akhirnya menjadi 7H2O. Nah, di sini kita juga bisa coret H2O dengan H2O. 5H2O dengan 7H2O kita coret. Akhirnya kita sisa dengan 2H2O. Jadi kita bisa turunkan kembali setelah ini. Jadi hasil akhirnya itu adalah 4Zn tambah, ini udah kita coret, jadi sisanya di sini NO3 min ditambah 7OH- menghasilkan 4Zn O2 min 2 ditambah 2H2O tambah NH3. Nah, ini adalah hasil akhir penetaraan suasana basah. Sampai sini saja materi yang saya bisa jelaskan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.